Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 6 PIAUD 5B yang akan menyajikan materi mengenai perkembangan multiple intelligency pada anak usia dini melalui media atau alat bermain. Kelompok kami beranggotakan ada Nadila Putri Eka Sakti NIM 015, ada Namira Dewi Lutfia NIM 067, ada Kusnul Wahyuning Tias NIM 069, dan Shirley Clarissa NIM 114. Adapun sub pembahasan yang akan disampaikan, yang pertama mengenai pengertian perkembangan otak anak usia dini, yang kedua pengertian jenis dan kecerdasan anak usia dini, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak usia dini, dan yang keempat cara meningkatkan intelijensi pada anak usia dini melalui bermain. Jangan lupa disimak ya. Perkembangan otak anak usia dini. Organ otak manusia sama halnya dengan organ tubuh lainnya. Otak mengalami tumbuh dan kembang dari yang sangat sederhana hingga kompleks. Otak merupakan organ tubuh yang posisinya berada di bagian atas tubuh manusia, yaitu di dalam kepala. Otak ditutup oleh tengkorak yang cukup kuat, sehingga aman dari benturan. Mengingat organ otak ini cukup lunak, sehingga dengan dibungkus oleh tulang tengkorak cukup aman dari benturan yang dapat mengakibatkan otak terluka. Otak memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Otaklah yang mengatur semua aktivitas tubuh dan juga perilaku manusia. Dalam mengontrol metabolisme atau perilaku manusia, terdapat wilayah-wilayah atau bagian otak yang secara spesifik diperuntukkan mengatur bagian-bagian tubuh yang menjadi tanggung jawab wilayah otak tersebut. Otak manusia memiliki dua belahan besar, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Kedua belahan otak tersebut berada pada bagian otak yang paling besar areanya, atau biasa disebut dengan otak cerebrum. Pengertian kecerdasan anak usia dini. Kecerdasan anak usia dini merupakan kemampuan anak di usia 0-6 tahun untuk memahami, merespon, mempersepsikan sesuatu, motivasi atau perasaan orang lain sehingga dapat bersosialisasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Materi selanjutnya yaitu jenis kecerdasan anak usia dini. Yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Jadi anak-anak akan lebih menyukai membaca buku, sering-sering berbicara, dan dapat mudah memahami istilah-istilah baru. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini dapat dilihat pada anak yang memiliki kepekaan terhadap pola logis serta memiliki kemampuan untuk mencerna pola tersebut, termasuk memahami numerik serta mampu mengolah pola pikiran. Pada intinya, kecerdasan logis matematis ini anak akan lebih menyukai belajar tentang angka atau numerik. Yang ketiga yaitu kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini dapat dilihat dengan kepekaan anak dalam memaknai dunia visual spasial dengan tepat dan mentransformasi persepsi awal. Jadi sederhananya kecerdasan visual spasial ini adalah proses memahami dalam bentuk gambar atau visual. Keempat adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan anak ini dapat dilihat dari kemampuan anak untuk menciptakan sebuah nada. Yang kelima adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini dapat dilihat dari kemampuan anak untuk mengontrol gerak tubuh mereka dan mahir mengelola objek. Kemudian yang keenam adalah kecerdasan interpersonal.
Anak dengan kecerdasan interpersonal dapat dilihat dari kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, motivasi, dan keinginan orang lain. Jenis kecerdasan anak usia dini. Yang ketujuh yaitu kecerdasan naturalis. Seseorang yang optimal kecerdasan naturalisnya cenderung efektif dalam menganalisis persamaan dan perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan. Yang kedelapan yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal dapat dilihat dengan kemampuan seorang anak memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang kesembilan yaitu kecerdasan eksistensial. Anak dengan kecerdasan eksistensial dapat dilihat dengan kemampuan berpikir secara hakiki, termasuk kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak usia dini. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik di mana faktor ini merupakan faktor kecerdasan yang sudah ada atau terberikan karena terkait dengan syaraf-syaraf yang ada pada organ otak. Kecepatan otak mengolah atau memproses, memasukkan yang dapat tergantung pada kondisi dan kematangan otak. Jika organnya dalam keadaan baik, maka proses pengolahan apapun yang diterima oleh otak akan ditangkap dengan baik dan dijalankan dengan sesuai perintah otak. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, selain faktor genetik yang dibawa sejak lahir, lingkungan pun menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti bagi perkembangan kecerdasan individu. Ada 4 faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama yaitu faktor lingkungan yang meliputi pola asuh dan stimulus. Yang kedua ada pengajaran. Yang ketiga ada cakupan nutrisi. Dan yang keempat ada pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu stimulasi. Ibu atau orang tua harus sering mengajak anak untuk bermain, menonton TV, membaca buku, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat merangsang dan stimulasi imajinasi serta rasa ingin tahu anak. Dengan begitu, kecerdasan anak akan semakin meningkat dan berkembang sesuai usianya. Yang keempat yaitu kesesuaian gaya belajar. Gaya belajar yang berbeda-beda, ada anak yang gaya belajarnya visual atau lewat gambar, ada yang auditori atau lewat pendengaran, ada juga yang kinestetik lewat gerakan. Jadi gaya belajar yang sesuai akan membuat anak lebih mudah menyerap informasi baru dibandingkan ia belajar menggunakan metode lain. Jadi kesesuaian gaya belajar yang diminati anak akan mempengaruhi kecerdasan anak tersebut. Yang kelima yaitu gizi atau nutrisi. Nutrisi berperan penting dalam perkembangan otak anak. Itu sebabnya penting untuk memberi anak beragam jenis makanan dengan gizi seimbang. Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, anak membutuhkan zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, serta zat mikro seperti berbagai vitamin dan mineral. Menjelaskan cara meningkatkan intelligence pada anak usia dini melalui bermain. Yang pertama adalah belajar melalui bermain. Bermain adalah salah satu pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini dengan menggunakan strategi, metode, materi atau bahan dan media yang menarik. Permainan dapat diikuti anak secara menyenangkan. Melalui bermain, anak diajak untuk bereksplorasi atau penjajakan, menemukan dan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya. Yang kedua adalah tahapan pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, mulai dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang bergerak ke yang verbal, dan dari diri sendiri ke lingkungan sosial. Agar konsep dapat dikuasai dengan baik oleh peserta didik, maka sebaiknya guru menyajikan kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang, akan tetapi jangan sampai membosankan. Pada umumnya,
Anak-anak mempunyai ketertarikan terhadap sesuatu yang baru, dan ketika ia mampu melakukannya, ia cenderung akan mengulang-ulangnya dan harus memasukkan unsur permainan pada pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah lingkungan yang kondusif. Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan, dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Bermain untuk anak usia dini sangat mempengaruhi kecerdasan intelligence anak usia dini. Sekian pembahasan materi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Dan mari kita lanjut di WhatsApp group. Terima kasih teman-teman.